Ya, oke, selamat malam teman-teman Putih Hongkong mata kuliah logika. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, anyway, selamat malam ya, selamat malam. Kita ketemu lagi. Malam hari ini kita akan membahas modul 1, 2, dan 3. Sebelum bukan membahas modul, tapi kita akan berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan Anda gitu. Oke, ini kelas pengganti ya. Sebelumnya hari Minggu lalu harusnya kita kelas ya, tapi kita ganti karena masalah koneksi internet. Beberapa dosen beberapa temen ya, masih mereka masih komplain juga di internet di kampus itu masih kadang off, kadang nyala gitu. Oke deh, Mbak Nur masih izin ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, Mbak Oca, komputernya lagi rusak. Nggak apa-apa. Pokoknya ini sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Anda boleh, yang nggak sempat hadir, Anda boleh menonton atau menyaksikan YouTube-nya ya. Oke, ini dari Mbak Happy Tamala. Dalam modul halaman 3.36, definisi notasi ini lebih khusus serta lebih konkret, berguna dalam corak pemberitaan elementer. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gini. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan corak pemberitaan elementer? Serta bisakah Bapak memberikan saya contohnya untuk lebih mudah saya memahami? Oke, kita jawab dulu nih pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan corak pemberitaan elementer? Ya. Oke, sebelum saya jawab, saya mau memberi kesempatan nih kepada teman-teman mahasiswa yang mau menyampaikan pendapat. Corak pemberitaan elementer, apakah itu? Yang ingin menyampaikan pendapat, silakan angkat tangan. Sambil silakan, mungkin bisa dibuka halaman modul halaman 3.36, jadi Anda bisa ngerti konteksnya apa. 3.36. Modul saya basah. Itu saya baca lagi nih, modul halaman 3.36. Definisi denotatif ini lebih khusus serta lebih konkret, berguna dalam corak pemberitaan elementer. Namun dalam hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan serta uraian yang teknis, definisi ini kurang berguna. Nah, definisi ini itu maksudnya definisi denotatif. Jadi definisi itu kan ada macam-macamnya tuh. Nah, salah satu macamnya definisi itu ada definisi denotatif. Nah, definisi denotatif itu dikatakan sifatnya itu konkret dan berguna dalam corak pemberitaan elementer. Ya, oke, ini menurut Andre ya. Menurut Andre itu corak pemberitaan elementer itu adalah pemberitaan yang
dasar. Iya, betul. Nah, ini sebetulnya kata elementer ini dari serapan ya, bahasa serapan. Hehe, maaf Mbak Usfatun, ini saya sedang online di luar nih, di outdoor, jadi mungkin agak berisik. Mohon maaf karena saya kalau online di dalam kamar takut mengganggu teman-teman yang lain, jadi terpaksa saya harus online di luar karena teman yang lain lagi belajar kan, jadi saya nggak enak kalau mengganggu mereka. Tapi masih ya dengar ya, suara saya masih terdengar kan, meskipun berisik tetap terdengar kan. Dikit, berarti harus saya ngomongnya harus lebih keras lagi dong. Sekarang jelas nggak? Jelas? Halo. Oke, jadi saya lanjutin ya. Jadi elementer itu adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris ya, dari elementary. Nah, pernah dengar istilah elementary school? Oke, elementary school pernah dengar ya? Ya, betul, SD, sekolah dasar. Elementary ya, harusnya pakai E ya. Nah, elementary. Nah, jadi corak pemberitaan elementer itu adalah, kata lainnya adalah corak pemberitaan dasar. Jadi corak pemberitaan dasar itu adalah informasi yang sifatnya itu dasar ya. Jadi sederhana, simple atau sederhana. Oke, selamat datang Mbak April. Nah, ini salah satu karakteristik dari definisi denotatif. Jadi definisi denotatif ini mencoba mendefinisikan term dengan term yang sifatnya itu simple, sifatnya dasar. Jadi ini kan dikatakan juga bahwa definisi denotatif itu tidak untuk hal-hal yang sifatnya teknis ya. Teknis definisi itu tidak berguna. Jadi untuk hal-hal yang simpel yang tidak bersifat teknis, definisi denotatif ini tepat sekali digunakan ya. Sebagai contoh ini, mendefinisikan tanaman bisa disebutkan jagung, padi, kedelai, kacang, nah gitu ya. Itu term yang kemudian untuk menjelaskan apa itu tanaman. Ini saya bayangkan ini kalau misal guru SD ini ya, kemudian tanya sama anak murid-muridnya, murid-murid, anak-anak, tanaman itu apa gitu ya. Nah kemudian ada yang jawab jagung, bu, atau pak, padi pak, atau kedelai atau kacang. Nah itu nggak salah gitu ya, itu betul karena itu sebetulnya kayak jagung, padi, kedelai, kacang itu kan menjelaskan tanaman gitu ya. Nah definisi yang bercorak corak pemberitaan elementer itu yang seperti itu. Jadi sederhana gitu ya, untuk mendefinisikan hal yang sederhana sifatnya. Ya, pokoknya tidak menggunakan term ini tidak menggunakan atau definisi ini tidak untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya itu teknis. Misalnya misalnya hal yang terkait biologi, paru-paru gitu ya. Kemudian Anda nggak bisa, kalau kita menggunakan definisi denotatif, kita nggak bisa menyebutkan apa gitu yang hal yang kemudian mendeskripsikan paru-paru, susah sekali gitu kan. Masa Anda mau mendeskripsikan apa ya, kan susah gitu, karena paru-paru ini sifatnya teknis gitu ya. Seperti ya. Jadi pada intinya
corak pemberitaan elementer itu artinya hal-hal yang sifatnya dasar gitu ya, sederhana, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini salah satu fungsi atau karakteristik dari definisi denotatif ya. Semoga Mbak Ebi ngerti ini nanti kalau setelah saya jelaskan ini ya. Oke, saya lanjutin. Ini Mbak Oca menanyakan nih Mbak Siroyati, jelaskan tentang ide, konsep, dan term. Jadi untuk menganalisa sebuah artikelnya itu nggak usah dihiraukan ya. Itu pertanyaannya nanti membingungkan kalau Anda sampaikan untuk menganalisa sebuah artikel itu nggak usah dihiraukan. Jadi pertanyaannya kita batasi ke jelaskan tentang ide, konsep, dan term. Sebetulnya di modul sudah dijelaskan gitu ya. Di dalam modul ide dan itu sudah dijelaskan sih. Saya pikir cukup jelas penjelasannya di modul, tapi tidak tahu lah ditanyakan lagi. Jadi kita sama-sama buka yuk modul halaman 2.3. Oke. Jadi ide itu sama dengan konsep. Nah, ide sama dengan konsep, tapi bukan term. Nah, kalau term itu ide dan konsep yang sudah dibahasakan. Nah, itu pengertian sederhana dari ide, konsep, dan term ya. Jadi konsep itu ide sama, sedangkan term adalah konsep dan atau ide yang sudah dibahasakan. Ya, oke. Iya betul. Oca kemudian tanya, Pak, kok beda gitu ya? Kok beda antara, nah, Anda beda karena Anda bacanya itu per harafiah gitu. Memang saya baca juga di situ dikatakan beda gitu ya. Tapi sebetulnya sama gitu. Kalau Anda baca ini ya, baca di ini ya, itu sebetulnya memang di sini di modul yang diinisiasi pusat itu mengatakan memang beda, tapi bedanya berdasarkan etimologinya gitu ya. Etimologinya. Yuk sama-sama kita baca yuk. Ide atau gagasan atau konsep, secara etimologi keduanya berbeda artinya. Meskipun di dalam modul dikatakan ide, konsep adalah sama artinya. Sebab itu saya perlu membedakan keduanya untuk menjelaskan adanya Tuhan, manusia, dan alam semesta. Ya, memang di sini dinyatakan bahwa ide dan konsep itu berbeda, tapi bedanya karena etimologis. Nah, tapi pada dasarnya sama gitu ya. Jadi ini ide konsep itu hasil pikiran, sedangkan kalau ide itu bentuk pikiran. Iya, itu sebetulnya di modul itu sudah dituliskan juga bahwa seperti itu gitu ya. Nah, itu sebetulnya di modul sudah dijelaskan.
jawaban saya begini. Sebetulnya konsep atau ide itu oke, Mbak Ocha datang ini. Oke, Mbak Ocha, ini kita sedang bahas tentang pertanyaan Anda mengenai ide, konsep, dan Tom. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ide dan konsep itu sama. Sedangkan Tom adalah ide atau konsep yang dibahasakan, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi, Mbak, kan ini mengenai gini, Pak, ini ide dan konsep di dalam modul dan di dalam rutan pusat itu berbeda. Iya, memang beda. Itu ditulis di rutan pusat itu memang keduanya itu dibedakan, tetapi berdasarkan etimologisnya. Oke. Nah, etimologi itu apa sih? Etimologi itu kalau saya definisikan ya, saya ambil definisinya dari sebuah kamus, itu dikatakan gini: the study of the origin of words and the way in which their meaning have changed throughout history. Nah, ini kalau saya Indonesia kan gini, sebuah ilmu yang mempelajari asal suatu bahasa, suatu kata dan cara penggunaannya terkait dengan artinya yang berubah sesuai dengan arti yang berubah mengikuti histori, mengikuti sejarah. Jadi secara etimologi, jadi secara ilmu itu ya, ilmu asal muasal kata itu, ide dan konsep itu berbeda. Itu menurut ini ya, etimologisnya. Tapi basically itu sama gitu ya. Artinya sama, ide dan konsep. Nah, ini di mana di inisiasi ini dijelaskan kan. Kemudian ini yang di inisiasi ini memberikan contoh itu. Sebab itu saya perlu membedakan keduanya untuk menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan ini secara etimologisnya itu, akhirnya inisiasi itu memberikan contohnya Tuhan, manusia, dan alam semesta, gitu ya. Nah, kemudian ini ada seorang tokoh filosofi ya, René Descartes, mengatakan bahwa ide adalah model pikiran. Nah, ide dipahami sebagai cara yang dianggap atau contoh dari pikiran atau manifestasi pikiran. Jika dijelaskan bahwa esensi atau sifat pikiran adalah berpikir, maka ide adalah cara berpikir yang memiliki objek untuk pikiran. Secara praktis, Descartes membagi ide menjadi 3. Jadi menurut Descartes itu ide kemudian menjadi 3, di mana ide adalah cara berpikir yang memiliki objek untuk pikiran. Yang pertama, ide bawaan. Yang kedua, ide adventis. Yang kedua, ide adventis. Yang ketiga, ide tiruan. Nah, kemudian pembagian itu mencoba menjelaskan adanya Tuhan, manusia, dan alam semesta. Nah, menurut ide bawaan adalah gagasan Tuhan. Ide adventis adalah gagasan atau terbatas pada pikiran, yaitu manusia. Dan ide tiruan adalah gagasan terbatas pada tubuh atau manusia, yaitu alam semesta. Nah, ide adventis tergantung pada ide bawaan. Jadi ini tergantung ya, ide adventis atau ide yang kedua itu tergantung pada ide bawaan atau fastidious idea. Nah, ide adventis itu adalah apa yang direnungkan pikiran. Ide tiruan adalah ide independen, hal-hal yang ada eksternal dari pikiran. Karena itu, ide yang memiliki objek untuk pikiran. Karena itu, ide yang memiliki objek pada pikiran. Itulah ide sebagai model atau pikiran. Tentunya ide berbeda dengan konsep.
Halo, selamat malam. Masih bersama saya ya. Oke, selamat malam Mbak Evi. Sepertinya Mbak Ocha itu bingungnya di bagian ini ya, penjelasan mengenai penjelasan di inisiasi itu bikin bingung ya. Tapi gini aja Mbak Ocha, Anda nggak usah terlalu berpikir rumit ya ke arah yang itu. Pokoknya satu hal yang perlu Anda pegang bahwa ide itu sama dengan konsep. Ya, ide sama dengan konsep, di mana ide atau konsep yang dibahasakan itu namanya term. Sudah gitu aja. Anda nggak perlu mikir secara etimologis berbeda lah atau apalah, nggak usah, itu di luar lah, nggak usah. Itu Anda nggak perlu pahami, benar-benar nggak masalah itu ya. Pada intinya yang Anda perlu pegang itu seperti itu aja. Ide sama dengan konsep, di mana ide dan konsep yang dibahasakan itu namanya term. Itu aja. Ya, untuk penjelasan di inisiasi sebenarnya nggak perlu dimengerti benar-benar, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutin ke nomor 2, pertanyaan Mbak Ocha nomor 2. Apa yang dimaksud dengan term transendental, halaman 2.20? Nah, kemarin itu saya sempat cari, nggak ketemu. Ternyata setelah dijelaskan Mbak Ocha tahu, setelah ketemu ya, itu di tengah itu kalau nggak salah itu. Nah, ini saya sempat cek di kamus ya, di internet itu. Transendental itu artinya menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian, ya, sukar dipahami, gaib dan abstrak. Jadi term transendental itu mempunyai karakter seperti itu, Mbak. Jadi sifatnya roh kerohanian, kemudian sukar dipahami, gaib, abstrak itu ya. Term itu jadi konsep-konsep yang abstrak gitu lah ya, yang sukar dipahami itu namanya term transendental. Mana ya kemarinnya? Jadi transendental itu seperti itu, Mbak. Term yang sukar dipahami atau konsep yang sukar dipahami itu dinamakan term transendental. Ngerti nggak Mbak Ocha? Oke ya, saya lanjutin Pak gitu. Jelaskan mengenai esensia. Ini sepertinya sama dengan pertanyaan Mbak Titi ini. Esensia. Oh, oke. Kita masih di modul 2 halaman 2.20 ini. Paragraf ketiga itu. Ya, ada yang terbatas menunjuk setiap, ada yang tersusun dari ese dan esensianya. Berkat esenya lah maka ada tadi berada. Ese menunjukkan prinsip eksistensi. Berkat esensianya lah sesuatu ada yang terbatas adalah hanya sesuatu tertentu itu. Kucing, burung, manusia, dan lain-lain. Setiap esensia yang terbatas terdiri atas sebuah unsur dasar yang disebut substansi predikamental dan sejumlah unsur pelengkap yang disebut aksidensia fisik. Ya. Dengan istilah yang lain, sesuatu yang ada terbatas pasti ada unsur hakikat dan unsur sifat.
dua unsur ini berhubungan. Hakikat tanpa sifat tidak akan ada, dan sifat tanpa hakikat tidak akan terwujud. Sehingga dinyatakan sesuatu yang ada terbatas, pasti ada unsur hakikat dan sifatnya. Atau menurut filsafat dinyatakan singkat terdiri atas substansi dan aksidensia. Oke, jadi kita bisa simpulkan esensia itu adalah sesuatu yang memiliki unsur hakikat dan unsur sifat. Ya, saya tulis di whiteboard lah. Esensia. Oke, ini batasan atau definisi dari esensia, ya. Oke, sampai sini Mbak Uca ada yang mau ditanyain, Mbak? Esensia itu sesuatu yang memiliki unsur hakikat dan unsur sifat, atau menurut filsafat dinyatakan secara singkat terdiri atas substansi dan aksidensia. Oke, kalau nggak ada boleh ya saya lanjutin. Oke, pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana menganalisa prinsip dasar dan sesat pikir dalam sebuah artikel. Ini sebetulnya ada semua ini ya. Di halaman 2.32 itu dijelaskan mengenai prinsip dasar logika atau penalaran. Yuk sama-sama kita buka, baca halaman 2.32. Gini Mbak, oke, saya ngerti kendalanya, karena saya juga sebetulnya ada beberapa hal yang saya nggak ngerti juga. Cuman gini bukan, saya beberapa hal saya ngerti gitu, cuman kadang saya nggak menjelaskan ke Anda itu nggak bisa gitu ya. Saya ngerti gitu ya, tapi saya untuk menjelaskan ke Anda agak susah. Nah, saya pikir sebetulnya kalau Anda mau baca pelan-pelan modul itu Anda akan ngerti gitu. Dan tapi Anda buru-buru ingin tahu gitu loh masalahnya. Jadi akhirnya Anda jadi susah untuk memahami gitu. Awalnya saya juga nggak ngerti, cuman saya baca pelan-pelan gitu ya. Saya coba pakai logika saya untuk mencerna kata-kata di sini gitu ya. Coba Mbak Ocha bacanya pelan-pelan Mbak, jangan buru-buru ya, bacanya pelan-pelan. Ya memang seperti itu ya, saya juga seperti Anda juga membacanya pelan-pelan gitu ya. Saya coba memahami pelan-pelan gitu. Nah masalahnya kadang yang saya pahami itu saya susah untuk menyampaikan ke Anda gitu loh, dengan bahasa itu susah gitu loh. Anyway, nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja belajarnya ya. Kita pelan-pelan aja belajarnya. Iya. Nah sebetulnya saya prefernya gini sih, kita bahas tugas-tugas aja gitu loh. Kita bahas langsung ke tugasnya, daripada kalau kita ke penjelasannya gitu kan. Jauh lebih enak kalau ada tugas kemudian kita bahas gitu. Nah hari ini rencana saya akan bahas tugas 2 gitu loh. Saya akan bahas tugas 2 itu lebih ngena itu. Terus gini,